saya untuk mengingatkan ya kalau saya sudah ucap hal ini. Silakan ada yang ingin didiskusikan dulu. Oke, kalau belum saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Kemarin sesuai dengan kontrak perkuliahan, itu kan kita sepakati bahwa penilaian dari saya itu terdiri dari ujian UTS gitu ya, untuk materi-materi sebelum UTS dan tugas gitu ya dari saya. Nah, untuk penugasan teman-teman itu adalah dua materi saya berikutnya setelah UTS. Sudah terlihat ya teman-teman ini untuk kontraknya lagi ya. Sudah, Cek. Bapak. Oke. Jadi materi yang jadi tugas nanti adalah inspeksi diri dan audit mutu dan validasi kalibrasi dan kualifikasi alat di industri farmasi. Nah, teman-teman, karena sekali lagi materi-materi ini sebenarnya akan diampu oleh praktisi, jadi saya mungkin tidak lagi memberikan teorinya, tapi materi akan saya share di MNP ya, teman-teman, materinya untuk dipelajari teman-teman. Coba hari ini mungkin saya akan memberikan gambaran saja teman-teman terkait dua materi akhir ini, inspeksi diri dan validasi ini, untuk membantu teman-teman mengerjakan tugasnya nanti. Gitu ya, nanti akan saya share tugasnya seperti apa. Jadi teman-teman sudah bisa mengerjakan tugasnya mulai dari sekarang, setelah nanti saya share tugasnya, waktunya cukup panjang berarti ya teman-teman ya. Jadi setelah UTS baru teman-teman akan presentasi tugas di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-9. Gitu ya. Oke, saya share dulu tugasnya dulu aja ya, agar teman-teman sudah mempersiapkan diri. Baik. Nah, teman-teman, tugas untuk mata kuliah ini farmasi industri ini teman-teman diminta untuk membuat materi presentasi saja ya. Jadi langsung berupa materi presentasi, bisa berupa PowerPoint atau menggunakan media yang lain juga boleh, asalkan mempresentasikan tugasnya nanti. Jadi tugasnya apa? Jadi nanti teman-teman dalam satu kelas akan dibagi menjadi 10 kelompok ya. Jadi 10 kelompok ini silakan dibagi urut berdasarkan NIM ya, teman-teman ya. Jangan acak membagi kelompoknya akan memudahkan nanti dalam memberikan penilaian saya ya. Nanti akan teman-teman masing-masing kelompok akan membahas topik yang akan diberikan daftarnya nanti di slide berikutnya. Jadi teman-teman tugasnya sekali lagi membuat materi presentasi ya, misalnya boleh berupa PowerPoint gitu atau materi atau berupa media yang lain gitu ya. Isinya adalah sedikit tentang teori atau materi pendahuluan ya. Itu singkat saja, maksimal 2 slide saja gitu ya. Lalu slide berikutnya tentang contoh kasus ya, contoh kasus atau contoh dokumen gitu ya, yang dibahas, tema yang dibahas oleh masing-masing kelompok tadi ya. Itu jangan terlalu banyak juga ya, karena waktu presentasi nanti 6 sampai 7 menit saja ya. Kita banyak di diskusinya saja nanti gitu ya. Jadi waktu presentasi 6 sampai 7 menit, berarti kalau satu slide 1 menit ya 5 slide saja gitu ya maksimal. Lalu tugasnya teman-teman masing-masing kelompok nanti mempresentasikan dan kita diskusi atau tanya jawab ya terkait tugas yang dikerjakan oleh teman-teman. Nah, temanya apa saja? Jadi temanya ada dua, sesuai pertemuan tadi, sesuai dalam kontrak bulan, materinya adalah inspeksi diri dan validasi, gitu ya. Jadi 5 kelompok pertama, teman-teman membuat daftar periksa inspeksi diri, ya. Untuk masing-masing ini ada kelompok satu itu daftar inspeksi diri untuk unit pengolahan air, water for injection ya. Lalu kelompok 2 inspeksi diri area gudang bahan baku. Kelompok 3 inspeksi diri lab mikrobiologi di Departemen QC ya. Kelompok 4 inspeksi diri unit produksi steril ya. Sedangkan kelompok 5 unit produksi sirup. Sedangkan pada
Pertemuan berikutnya, itu kelompok 6 sampai 10, itu membuat protokol dan laporan kualifikasi maupun validasi ya. Jadi kelompok 6 dan 7 membuat protokol dan laporan kualifikasi kinerja alat autoclave kelompok 6, kelompok 7 alat fluid bed dryer FBD ya. Berikutnya kelompok 8, 9, dan 10 membuat protokol dan laporan validasi proses ya, validasi proses pembuatan kelompok 8 sirup suspensi, kelompok 9 target antibiotik golongan beta lactam, kelompok 10 proses pembuatan sediaan tetes mata. Jadi ini rencana pelaksanaan presentasinya ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya di minggu 8 masih tersisa waktunya, mungkin bisa maju ke minggu 8. Jadi harapannya di minggu 8 semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugasnya masing-masing dan siap untuk presentasi semua ya di minggu ke-8 ini. Terkait tugasnya ada yang ditanyakan teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan terkait tugas yang diberikan? Untuk praktisi, ya silakan. Untuk pengumpulan PPT-nya nanti lewat MMP atau Google Drive ya Pak? Ini langsung dipresentasikan. Nanti terakhir saja nanti kita tuliskan untuk dikumpulkan melalui apa gitu ya. Jadi dipresentasikan dulu baru dikumpulkan gitu ya. Oh gitu. Terima kasih Pak. Jadi nanti bisa lewat form atau MMP, biasanya lewat MMP ya, agar lebih memudahkan. Nah, pengumpulannya nanti belakang nggak apa-apa, yang penting disiapkan untuk presentasinya, yang penting presentasinya gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Ya teman-teman tidak menutup kemungkinan nanti praktisi bisa juga memberikan soal misalnya kuis ataupun tugas ya kepada teman-teman gitu ya. Jadi ada kemungkinan, dan itu kuis dan tugas nanti setelah dievaluasi itu bisa juga menjadi poin, masuk ke poin penilaian ya. Jadi kalau kuis mungkin bisa saya masukkan persentasenya masuk ke nilai UTS saya gitu ya, atau kalau tugas misalnya itu bisa masuk persentasenya di poin tugas ini gitu ya. Jadi dilihat dulu nanti tugasnya itu kira-kira proporsinya berapa besar gitu ya. Nanti kita akan atur proporsi untuk nilai tugasnya ini berapa persen. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Oke, jadi sekali lagi teman-teman, harapannya nanti sudah menyiapkan diri ya sebelum kuliah dengan praktisi, itu sudah punya konsep minimal teman-teman, sehingga eman teman-teman kalau menanyakan nanti tentang teori, walaupun boleh teman-teman menanyakan tentang teori yang belum dipahami atau konsep yang belum dipahami, tapi akan lebih bermanfaat kalau teman-teman itu menanyakan hal-hal yang sifat praktis ya, yang real, yang nyata di dunia kerja, di industri farmasi itu seperti apa gitu, tanya gitu ya. Itu saya kira akan lebih bermanfaat bagi teman-teman itu ya depannya. Oke, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa mungkin hari ini saya akan sampaikan sedikit materi sekilas tentang dua materi yang jadi tugas teman-teman, yaitu inspeksi diri dan validasi ya, agar teman-teman punya gambaran nanti apa mengerjakannya bagaimana gitu ya. Dasar seperti itu. Ini sedikit konsep saja ya tentang dua materi ini yang akan saya sampaikan. Baik, teman-teman, jadi untuk inspeksi diri dan audit mutu, ini apa sih aktivitas inspeksi diri di industri farmasi gitu ya. Jadi inspeksi diri ini sebenarnya adalah cara bagaimana atau aktivitas bagaimana industri farmasi itu melakukan
evaluasi terhadap dirinya sendiri ya, melakukan evaluasi apakah pekerjaannya, aktivitasnya, aspek-aspek kegiatannya dalam pembuatan obat. Ingat ya kemarin pembuatan obat itu dua aspek utamanya adalah produksi dan pengawasan mutu ya. Jadi yang dievaluasi terutama dua aspek itu, walaupun tidak terbatas pada itu ya. Produksi dan pengawasan mutu itu apakah dia patuh atau tidak terhadap CPUB. Sekali lagi karena kalau di Indonesia regulator Badan POM itu membuat atau mewajibkan dalam tanda kutip industri farmasi untuk patuh pada pedoman ya pedoman aktivitas dalam pembuatan obat. Kalau di Indonesia ditetapkan adalah CPOB gitu ya. Jadi CPOB ini kalau di Indonesia ya jadi pedomannya industri farmasi untuk beraktivitas. Oleh karena itu dia inspeksi diri sekali lagi bagaimana industri farmasi melihat dirinya, mengevaluasi dirinya apakah dia aktivitasnya terutama dalam kegiatan produksi dan pengawasan mutu sesuai atau tidak, menyimpang atau tidak, memenuhi atau tidak ketentuan yang ada dalam CPOB. Konsepnya bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini ya. Oke, oke. Oke, ini saya kira penjelasan nggak perlu saya berikan, mungkin kalau ada waktu nanti kita sampaikan saja di apa di pertemuan pertemuan berikutnya ya. Jadi, oh ya, teman-teman saya sampaikan, berarti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya dengan saya gitu, teman-teman hanya presensi saja ya di pertemuan di jadwal teman-teman melakukan presensi saja. Untuk real ya pelaksananya nanti akan diambil oleh praktisi pada waktu yang ditetapkan tadi. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti hari ini sebenarnya kita hanya presensi saja seharusnya gitu ya. Untuk pertemuan realnya materi hari ini sistem mutu itu akan disampaikan oleh praktisi nanti. Gitu ya. Oke, saya lanjutkan sedikit teman-teman tentang konsepnya. Jadi inspeksi diri ini cara melakukannya atau merencanakan inspeksi diri ini bagaimana. Jadi inspeksi diri ini harus dirancang agar dapat digunakan untuk yang pertama mendeteksi. Tadi kan inspeksi diri kan evaluasi apakah dia memenuhi ketentuan CPUB atau tidak. Nanti kan kalau ada penyimpangan tidak memenuhi CPUB, dia harus dapat mendeteksi kegiatan inspeksi diri harus dapat mendeteksi tadi kalau sampai ada penyimpangan yang dilakukan oleh industri farmasi ya terhadap CPOB. Yang pertama mendeteksi tadi terhadap kelemahan atau penyimpangan ya dalam pelaksanaan CPOB. Yang kedua, tidak hanya menemukan tadi, mendeteksi dan menemukan penyimpangan atau kelemahan tadi, tapi juga harus dapat memberikan saran perbaikan, mengusulkan tindakan perbaikan yang diperlukan. Gitu ya. Oke, ini saya kira Oke, sedikit tentang konsep kapan dilakukan inspeksi diri ini, masih kapan sih melakukan inspeksi diri, itu dilakukan yang pertama secara rutin ya, terjadwal. Jadi masing-masing departemen secara menyeluruh ya, minimal satu kali dalam 1 tahun itu melakukan inspeksi diri, melihat apakah dirinya tetap patuh pada CPUB atau tidak, ada penyimpangan atau tidak terhadap CPUB. Minimal ya, secara menyeluruh semua departemen dilakukan inspeksi diri setahun sekali. Walaupun kalau ada departemen atau unit-unit yang dia lebih berisiko untuk menyimpang terhadap CPOB atau resikonya tinggi kalau terjadi penyimpangan sesuai konsep manajemen risiko kemarin, frekuensi inspeksi diri pada unit tersebut, pada departemen tersebut bisa dilakukan lebih sering. Ya. Misalnya untuk produksi dan steril ya, karena resikonya tinggi, untuk lebih menjamin bahwa dia tetap patuh pada CPOB, mungkin bisa dilakukan inspeksi diri yang lebih sering. Seperti itu. Itu yang pertama, rutin ya, terjadwal. Minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk inspeksi diri secara menyeluruh. Berikutnya, inspeksi diri dilakukan ketika ada suatu kejadian tertentu, kejadian khusus. Misalnya terjadi kesalahan atau penyimpangan yang terjadi secara berulang. Gitu ya. Jadi misalnya ketika suatu proses produksi, untuk produk tertentu misalnya ini kok produknya beberapa kali produksi itu batch-nya di reject terus misalnya berulang misalnya. Jadi kan ada sesuatu ini terkait proses pembuatan produk tersebut. Jadi perlu dicek
diinspeksi, ada nggak penyimpangan terhadap CPOB dalam proses pembuatannya. Ada ketika ada kesalahan yang berdampak pada mutu produk yang menyebabkan produk tersebut misalnya harus di recall, misalnya ditarik dari pasaran, itu kan berarti ada permasalahan terhadap mutu. Nah, itu bisa diselidiki penyebabnya dengan cara inspeksi diri. Oke, ini langkah-langkah dalam melakukan inspeksi diri ya tahapannya. Yang pertama, membuat jadwal dan ruang lingkup inspeksi, membuat tim, membuat daftar periksa. Nah, ini yang jadi tugas teman-teman adalah nanti membuat daftar periksa ini ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman, inspeksi diri ini dilakukan, dia harus objektif dan independen ya, teman-teman. Objektif ini artinya apa? Objektif ini harus dapat menilai sesuai dengan kenyataannya, keadaan yang nyata yang terjadi. Gitu ya. Oleh karena itu harus ada daftar periksanya. Jadi tim sendiri tidak boleh memeriksa yang tidak ada di daftar periksa. Jadi harus disusun dari awal. Ini mau meriksa apa yang diperiksa, pertanyaan apa yang mau dijawab dalam pemeriksaan ini, kesesuaian apa yang mau dilihat dari CPOB terhadap aktivitas di industri farmasi. Oke. Setelah dibuat daftar periksa, berikutnya adalah kegiatan inspeksi. Jadi diisi daftar periksanya dengan cara daftar periksa tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi dibawa ke unit yang sedang diinspeksi, dicek, dijawab pertanyaan itu. Kondisinya misalnya apakah ruangan produksi misalnya sudah sesuai sistem tata udaranya, misalnya kecepatan aliran udara misalnya sekian meter per second, misalnya dicek benar nggak kecepatan udaranya sekian, tekanan udara ruangan sekian Pascal misalnya, benar nggak sekian Pascal. Itu dijawab dalam inspeksi diri, dalam pemeriksaan ya, dalam pemeriksaan inspeksi diri. Jadi daftar periksa dibawa oleh tim sendiri ke unit yang diperiksa tadi, yang diinspeksi tadi, dicek, dijawab pertanyaan tadi. Berikutnya setelah itu disusun laporan ya. Dan sekali lagi tadi, inspeksi diri ini tujuannya tidak cuma untuk menemukan adanya kesalahan, tapi juga memberikan solusi ya, memberikan rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan seperti apa caranya gitu ya. Jadi buat laporan dan rekomendasi perbaikan yang diusulkan. Berikutnya, laporan ini akan didistribusikan ya, dan rekomendasi perbaikan tadi didistribusikan kepada siapa? Terutama kepada unit yang diinspeksi ya, kepala departemen yang diperiksa tadi. Untuk apa diberikan kepada kepala departemen yang diperiksa? Untuk dilakukan perbaikan tadi. Jadi tim ini kan menemukan penyimpangan misalnya, diberikan rekomendasi cara memperbaikinya bagaimana. Nah, itu laporan tadi, penyimpangan yang ditemukan dan cara memperbaikinya diberikan pada departemen yang diperiksa tadi untuk dilakukan perbaikan, ya, melakukan perbaikan dengan metode CAPA, Corrective Action and Preventive Action. Nanti mungkin kita bahas lebih detail ya tentang CAPA kalau ada waktu di pertemuan berikutnya. Oke. Jadi biasanya dalam menilai temuan penyimpangan itu bisa dikategorikan menjadi kritis, dampak besar, mayor maupun minor, dampak kecil. Dan teman-teman bisa cek PPT saja. Nah, ini yang jadi tugas teman-teman nanti, teman-teman membuat daftar periksa inspeksi diri ini. Gitu. Terlihat nggak teman-teman, terbaca nggak itu tulisannya? Kurang Bisa jelas Pak. dilihat. Oh, sudah terlihat. Sudah ya? Bisa terbaca ya teman-teman ya? Jadi daftar periksa inspeksi diri ini berisi pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaan ini akan dijawab untuk mengetahui tadi apakah dia patuh atau menyimpang terhadap CPOB gitu ya. Jadi CPOB mensyaratkan seperti ini. Nah, itu kalau dilaksanakan, caranya bagaimana melaksanakan CPOB dengan syarat seperti ini gitu. Jadi salah satu syarat personel dalam inspeksi diri ini dia pengalaman, paham bagaimana cara atau patuh terhadap CPOB gitu ya, untuk dapat menyusun daftar periksa ini, menyusun pertanyaan-pertanyaan ini dan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi personelnya harus
paham ya terhadap pelaksanaan CPOB. Jadi misalnya di sini ada daftar periksa infeksi diri, bagian yang diperiksa apa? Penerimaan, karantina, dan penyimpanan bahan. Tanggalnya kapan, infeksi diri siapa saja, tujuan infeksi diri, lalu dibuat daftar pertanyaan ini, daftar periksanya. Ya. Misalnya pada bagian personel dan pelatihan. Pertanyaan pertama, apakah ada pelatihan bagi karyawan, terutama melalui CPOB dan ada protapnya. Nah, ini nanti akan diisi. Tim inspeksi diri datang ke bagian ini yang diperiksa, penerimaan karantina penyimpanan bahan, ditanyakan, ada dapat pelatihan nggak karyawannya? Ada protapnya nggak? Kalau ada pelatihan, mana dokumen pelatihannya? Misalnya dokumen kualifikasi personelnya. Ya. Kalau ada, misalnya tinggal cetak satu, misalnya ya, dua tidak. Misalnya. Ya. Kalau tidak, misalnya di catatan komentarnya, temuannya seperti apa? Oh, sudah ada pelatihan tapi belum tercatat pelatihan tersebut. Atau sudah dapat pelatihan tapi tidak ada refresh terhadap kemampuan karyawan tersebut misalnya. Jadi tulis di temuan di sini, gitu ya. Nah, kita tentukan juga tingkat kritisnya tadi. Apakah penyimpangan tersebut, kalau ditemukan penyimpangan ya, misalnya di pertanyaan pertama, oh ada penyimpangan misalnya tidak tercatat misalnya, apakah dampaknya kritis, mayor atau minor? Misalnya minor, karena sebenarnya sudah dapat pelatihan, cuma nggak tercatat saja misalnya. Jadi ditulis di M kecil, nah, minor di sini. Dan seterusnya ya, ini diisi semua ya, ketika melakukan pemeriksaan. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Sekali lagi ya, pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk mendeteksi ya, dirancang pertanyaan ini untuk mendeteksi kalau terjadi kesalahan itu bisa ditemukan ya. Kesalahan maksudnya kesalahan ataupun penyimpangan terhadap CPOB ya, itu bisa ditemukan. Jadi sekali lagi tim sendiri harus paham dulu tentang CPOB, syarat CPOB dalam kaitannya dengan penerimaan, karantina, penyimpanan bahan, itu syaratnya dalam CPOB ketentuannya seperti apa saja. Nanti kemungkinan kesalahan itu terjadi pada tahap apa saja gitu ya. Ketidaksesuaian dan terjadi pada tahap apa saja itu ditulis pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang disyaratkan oleh CPOB dan mungkin terjadi penyimpangan di sana. Itu yang jadi bahan pertanyaan untuk diperiksa. Oke, untuk syarat keseluruhan tim diri secara umum tadi sudah kita singgung ya, menguasai CPOB dan paham cara penerapannya tadi. Yang kedua, berpengalaman di bidangnya, bidang sendiri, maksudnya bidang yang diinspeksi gitu ya, sehingga tahu penerapan atau yang diinginkan oleh CPOB itu seperti apa, melakukannya seperti apa, karena nanti dia juga akan memberikan saran perbaikan gitu ya di laporan inspeksi diri nanti. Ya. Baik, saya ulangi ya, jadi harus berpengalaman karena dia akan memberikan saran perbaikan nanti di laporan inspeksi diri nanti gitu ya. Kalau dia nggak tahu, nggak punya pengalaman ya nggak bisa memberikan masukan atau saran ya, perbaikannya seperti apa. Terkait di bidang yang diinspeksi ya. Oke, yang menarik ini mungkin agak tertolak belakang di sini. Yang ketiga itu personel tim inspeksi diri ini harus independen dari bagian yang diinspeksi. Jadi syaratnya tadi objektif dan independen dalam melaksanakan inspeksi diri ini. Independen artinya apa? Dia bekerja dalam melakukan aktivitas inspeksi diri ini tidak berada dalam pengaruh, ya. Tidak dalam pengaruh bagian yang atau unit yang diinspeksi. Jadi misalnya ada personel dia sebagai supervisor produksi misalnya, boleh nggak dia melakukan inspeksi di bagian atau departemen produksi? Boleh nggak teman-teman?
Boleh nggak terkait dengan syarat independen ini? Terpengaruh nggak nanti dalam menilai dia? Orang supervisor produksi misalnya yang melakukan inspeksi diri di departemen produksi juga, gitu. Tidak boleh. Tidak boleh ya, karena akan tadi bertolak belakang ya dengan prinsip independensi tadi ya. Lalu caranya bagaimana? Padahal dia kan harus berpengalaman di bidang yang diinspeksi. Jadi kan harusnya pas ini orang produksi menginspeksi produksi, dia akan mampu menemukan kesalahan, mampu memberikan saran perbaikan. Jadi kalau di industri farmasi teman-teman, level biasanya level supervisor ke atas, supervisor, manager itu mereka seringkali dirotasi ya posisinya. Kadang-kala dia beraktivitas produksi, kadang-kala bisa aja dipindah ke QC atau QA gitu. Misalnya ke QA misalnya. Oke, saya sampaikan dulu teman-teman, jadi aktivitas inspeksi diri ini di farmasi ini ada di bawah aktivitas QA ya, penjaminan mutu ya teman-teman. Jadi diinisiasi oleh QA. Walaupun anggota tim inspeksi diri bisa dari departemen yang lain gitu ya. Jadi misalnya kembali ke kasus tadi. Jadi kan sangat mungkin ya, supervisor produksi saat dia misalnya diminta jadi tim inspeksi diri untuk menginspeksi departemen produksi, dia jadi tidak enak menilainya. Jadi seperti dia menilai kegiatan atau aktivitasnya dia sendiri gitu ya. Dianggap oh ini semua sudah berjalan baik sesuai JPOB semua, kan? Atau nggak enak pada atasannya manajer produksi. Oke, saat ini dia sebagai tim inspeksi diri, kalau dia memberikan nilai jelek misalnya, memberikan banyak temuan misalnya, nanti ketika dia kembali ke tugas awalnya dia, kembali ke departemen produksi kan dia jadi nggak enak gitu, merasa nggak enak. Nanti jangan-jangan ada sentimen negatif nih dari atasan saya yang manajer produksi misalnya. Jadi saya nilai baik saja gitu. Nah itu menyebabkan dia tidak bisa independen tadi. Lalu solusinya bagaimana? Tadi solusinya adalah kita cari personel di departemen lain selain departemen yang diinspeksi diri tadi, yang dia pernah bekerja berpengalaman bekerja di departemen inspeksi. Sekali lagi, misalnya dari personel QA misalnya itu dulu ada yang pernah di departemen produksi misalnya. Dia tahu nih pekerjaan atau aktivitas di produksi itu seperti apa. Ya dia bisa ditarik jadi anggota tim inspeksi diri ini. Atau kalau tidak, kalau terpaksa nggak ada personel lain seperti itu, kita bisa ambil dari pihak eksternal ya, konsultan misalnya dari luar misalnya, untuk menjaga tadi tetap independen dia, tidak dipengaruhi. Bisa dipahami ya teman-teman ini ya. Ada yang ditanyakan dulu? Oh. Oke, untuk laporannya teman-teman, laporan inspeksi diri ini mencakup semua temuan tadi dicatat di daftar periksa tadi kan dicatat ya, setiap temuan seperti apa, ditemukan tingkat kekritisannya tadi, tingkat kekritisan tadi kritis, mayor atau minor. Untuk apa itu? Kenapa kok dikategorikan tadi kritis, mayor, minor, untuk menentukan prioritas mana dulu yang akan diatasi. Seperti konsep kemarin, manajemen risiko mutu, itu saling terkait ya. Inspeksi diri, manajemen risiko, itu sangat terkait. Gitu ya. Jadi ketika temuan tadi dinilai kriterianya kritis, dia diprioritaskan untuk diatasi terlebih dahulu. Gitu ya. Berikutnya baru mayor, baru minor. Jadi ini misal contoh laporan inspeksi diri ya. Jadi misalnya di sini inspeksi diri pada departemen produksi bagian tablet misalnya. Misalnya di area tablet itu ditemukan belum ada foto prosedur gowning berganti pakaian ya, gowning berganti pakaian di ruang gowning estrogen. Ini temuannya. Tadi ini nanti akan dikategorikan tanya apa? Mayor, minor atau kritis. Misalnya minor, jadi pengaruhnya kecil terhadap mutu. Misalnya personelnya sudah dapat pelatihan, cuma foto prosedurnya nggak ada. Persyaratannya seperti apa di CPOB gitu. Harus ada
foto prosedurnya atau seperti apa di sini. Di JPP dituliskan. Berikutnya dilakukan gap analisis antara selisih antara persyaratan dengan kenyataan yang ada, yang ditemukan, penyimpangan yang ditemukan tadi. Oke, dituliskan. Harusnya misalnya ada foto bonding di ruang bonding gitu dengan ukuran sekian, misalnya ini tidak ada foto bonding. Nah, oke, berikutnya adalah tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang diusulkan. Sekali lagi ya, tim sendiri selain menemukan kesalahan atau penyimpangan ini, dia juga mengusulkan tindakan perbaikannya atau pencegahannya. Kita kenal tadi istilahnya CAPA ya, corrective action and preventive action. Tindakan korektif atau perbaikan dan tindakan preventif, pencegahan. Atau kalau CPP bahasanya TKTP ya, tindakan korektif dan tindakan pencegahan. Oke, misalnya diusulkan bahwa perbaikannya adalah dipasang foto bonding. Jadi sebisa mungkin tindakan perbaikan yang diberikan, yang diusulkan ini sedetail mungkin sehingga memudahkan departemen yang diinspeksi tadi untuk melakukannya ya. Jadi tidak bingung. Gitu ya. Jadi misalnya ini secara rinci. Pasang foto bonding ukuran 40 x 30 cm di ruang gowning di dinding sebelah utara, 150 cm di atas lantai, dan 100 cm dari sudut kiri. Nah ini baca aja sudah bisa membayangkan ini ukurannya berapa, letak nempelnya ada di mana gitu ya. Nah, jadi memudahkan untuk dilakukan perbaikan ini ya. Tanggung jawabnya siapa, target pelaksanaan akan dilaksanakan kapan ya. Kalau dilaksanakan diberi tanggal juga pelaksananya kapan. Gitu. Kalaupun belum selesai, ditulis status progresnya apa, dilaporkan ya, apakah ini sedang dalam pencetakan misalnya atau sudah ditempel atau bagaimana. Oke, berikutnya juga sama ya, sesuai kemampuan, dinilai, lalu diberikan tindakan rekomendasi ya, perbaikan yang diperlukan. Sekilas tentang tindakan rekomendasi tadi, sekali lagi tadi dikenal istilah CAPA ya, istilah trennya kalau di informasi tadi teman-teman akan sering mendengar istilah CAPA ya, CAPA atau CAPA, Corrective Action and Preventive Action, sesuai namanya, tindakan korektif dan tindakan pencegahan preventif. Jadi tindakan CAPA ini itu sebenarnya ada 3 aktivitas ya. Ada tindakan yang namanya tindakan koreksi ya, perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi. Lalu ada tindakan korektif. Korektif itu mencegah kesalahan itu berulang kembali. Dengan cara apa? Dengan cara mengatasi penyebabnya. Oke, sekali lagi ada tindakan koreksi. Koreksi itu kesalahannya yang diperbaiki, hasil dari kesalahannya, dampak dari kesalahannya yang diperbaiki. Kalau korektif, itu ada penyebabnya yang diperbaiki sehingga tidak terjadi kesalahan itu lagi. Misalnya contohnya, di industri farmasi terjadi kesalahan salah labeling ya, produk A dilabeli dengan label untuk produk B misalnya. Seringkali kesalahan ini disebut sebagai mixing up ya, kecampur bauran gitu ya. Tindakan koreksinya apa? Kalau terjadi kesalahan tersebut ketika ditemukan harus diperbaiki kesalahannya. Berarti kan ada tindakan koreksi atau perbaikannya. Tindakan perbaikan atau koreksinya adalah produk A itu label yang nempel produk B tadi, label B yang nempel itu diambil, diganti dengan yang benar, diganti dengan label A. Jadi disesuaikan labelnya. Jadi kesalahannya yang diperbaiki. Itu tindakan koreksi. Tidak ikut di SS bang, angkat kawan. Nah, SS apa pun? Masuk bawah langsung ya. Tapi Oke, sudah masuk bawah. Yang itu. Oke. Oke, berikutnya yang kedua ada tindakan korektif. Korektif ini tadi memperbaiki penyebab masalahnya. Tadi harus dicari penyebabnya. Jadi kalau di industri farmasi sering dikenal ada metode yang namanya root cause analysis, analisis akar masalah. Penyebab masalahnya itu apa, dari mana? Misalnya tadi
produk A salah label dengan label B misalnya. Itu terjadi karena line packagingnya, line pengemasannya misalnya, itu ada dalam satu ruangan dan tidak dibatasi secara fisik misalnya. Jadi ada kemungkinan tertukar labelnya. Jadi penyebabnya karena tadi produksi A dan B itu dilakukan pada line pengemasan yang sama gitu. Jadi cara untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kesalahan itu adalah bagaimana kira-kira untuk mengatasinya agar tidak tertukar lagi antara produk A dan B labelnya. Halo? Silakan teman-teman. Halo, cek. Teman-teman, silakan. Ya, silakan. Label nih. Jelas bisa diulangi. Diberi sekat pada antar produk tempat produk label kan. Oke, baik, benar ya. Jadi cara mengatasinya adalah dipisahkan secara fisik ya. Boleh pada ruangan atau line produksi yang berbeda gitu, atau diberi pemisah fisik gitu ya. Sekat misalnya secara fisik line packaging A dan B itu dipisah gitu ya. Karena penyebabnya kan itu. Sekali lagi berarti korektif, tindakan korektif ini adalah mengatasi penyebabnya ya, yang diatasi penyebabnya. Beda ya dengan koreksi tadi. Kalau koreksi yang diatasi tadi diperbaiki produknya atau dampak dari kesalahan itu yang diperbaiki gitu ya. Yang diperbaiki berarti labelnya tadi kalau koreksi ya. Kalau korektif yang diperbaiki penyebabnya, dipisahkan nanti A dan B agar nanti A dan B tidak tertukar lagi. Oke, itu yang 1 dan 2. Berikutnya yang ketiga adalah tindakan preventif atau pencegahan. Namanya pencegahan itu sudah terjadi atau belum kesalahannya, teman-teman? Belum. Ya, kalau pencegahan untuk kesalahan sudah belum terjadi. Ya. Oke, karena tadi misalnya contoh yang tadi label A dan label B tertukar gitu. Jadi kan ada kemungkinan itu juga terjadi misalnya terjadi pada produk C, D, E dan yang lain, produk yang lain misalnya. Padahal itu belum pernah terjadi nih kesalahan salah label pada produk yang lain gitu. Yang terjadi baru A dan B tadi. Oke, berikutnya untuk mencegah agar kesalahan tersebut tidak terjadi pada produk yang lain, maka berikutnya pada produk yang lain pun B, C, D, E dan yang lain itu juga dipisahkan secara fisik. Itu adalah tindakan preventif atau pencegahan. Bisa dipahami nih teman-teman konsepnya apa ini? Oke, saya kira itu ya teman-teman. Dan teman-teman silakan membuat daftar periksa dan contoh laporan saja ya teman-teman. Laporan inspeksi diri membuat ini juga ya. Jadi termasuk persyaratan diagnosis dan tindakan perbaikan atau capainya ya, tindakan perbaikan pencegahannya gitu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan terkait tugasnya teman-teman nanti? Mau inspeksi diri? Oke, secara umum seperti itu ya teman-teman. Berikutnya sedikit tentang validasi ya teman-teman. Oke, sebelum saya siapkan materinya, validasi kemarin apa teman-teman? Ketika kuliah pertemuan awal sudah sedikit kasih tentang validasi. Validasi itu apa sih? Memastikan.
Silakan. Ya, validasi itu adalah suatu upaya ya, suatu kegiatan atau upaya untuk membuktikan apakah proses yang kita lakukan nanti untuk validasi proses ya, atau kalau kalibrasi apakah alat atau kualifikasi juga alat misalnya, atau personel misalnya, yang akan kita lakukan nanti, yang akan kita gunakan nanti akan senantiasa atau selalu reproducible. Jadi kata kuncinya upaya membuktikan reproducible atau senantiasa selalu gitu ya, memberikan hasil sesuai yang diharapkan ya, memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Jadi apakah suatu proses misalnya ketika nanti ini akan saya gunakan, ingat ya, akan digunakan ya, akan. Berarti kalau akan digunakan berarti validasi ini dilakukannya kapan? Sebelum proses tersebut dilaksanakan gitu ya. Jadi validasi dilakukan secara umum ya, sebelum proses tadi digunakan atau dilaksanakan gitu ya. Jadi sebelum kita membuat suatu prosedur tetap, itu divalidasi terlebih dahulu ya. Jadi dibuktikan dulu apakah dia reproducible atau tidak, konsisten atau tidak, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan terus atau tidak, sesuai dengan persyaratan terus atau tidak gitu. Jadi cara melakukannya bagaimana? Validasi atau kualifikasi atau kalibrasi ini ya kita coba ya. Prosesnya kita coba, kita jalankan prosesnya. Jadi misalnya kalau di farmasi misalnya proses pembuatan sediaan X misalnya, itu kan diawali dari Departemen R&D biasanya menyusun prosedurnya terlebih dahulu ya, melakukan penelitian, pengembangan produk, oh bahannya yang digunakan ini, cara membuatnya ini gitu ya. Lalu prosedur tersebut itu akan digunakan nanti secara rutin di farmasi untuk memproduksi sediaan X tadi gitu. Nah sebelum digunakan secara rutin itu divalidasi terlebih dahulu prosedurnya tadi. Coba dibuat dengan prosedur yang diusulkan tadi, dibuat atau dilakukan proses beberapa kali ya, tidak boleh satu kali saja ya, tapi beberapa kali ya, karena tujuannya tadi untuk membuktikan konsistensi, reprodusibilitas ya. Kalau saya cuma coba sekali kan belum menunjukkan reprodusibilitas, keterulangan gitu ya. Jadi harus dibuktikan beberapa kali selalu biasa memenuhi syarat gitu. Itu baru nanti kalau dicoba itu memenuhi syarat terus konsisten gitu, baru dinyatakan proses tersebut valid dan bisa digunakan, bisa ditetapkan untuk prosedur yang rutin digunakan nanti. Oke, untuk ini konsepnya bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, untuk teorinya nanti silakan teman-teman dibaca. Saya mungkin menampilkan contohnya saja ya untuk teman-teman membuat protokol dan laporan kualifikasi maupun validasi ya teman-teman. Untuk contohnya teman-teman bisa membuka POPP CPOB ya teman-teman ya, petunjuk operasional dan pedoman pelaksanaan CPOB. Ada yang sudah pernah buka teman-teman? POPP CPOB. Oke, ini ya POPP CPOB. Ini dokumennya satu ini ya. Ini POPP petunjuk operasional penerapan pedoman CPOB tahun 2012 ya. Ini ada jilid 1, jilid 2, jilid 1 tahun 2013, jilid 2 tahun 2014. Oke, protokol, misalnya di sini ada protokol, terlihat ya teman-teman ini ya? Dokumennya akan terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Ya. Oke, di sini lengkap ada contoh dokumen ya, protokol dan laporan misalnya validasi protokol validasi proses untuk sediaan tablet misalnya. Ini teman-teman nanti bisa contoh dokumennya di sini ya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan tema atau topik teman-teman yang dibagi tadi gitu ya. Jadi teman-teman dalam membuat protokol validasi, teman-teman harus paham dulu alur proses yang sedang divalidasi ya. Jadi misalnya ini pembuatan sediaan tablet ya, proses validasi proses untuk sediaan tablet ya.
Oke, jadi teman-teman harus menyusun dulu bahannya apa saja.